Inspirasi Kepri. Ya pemirsa, pendidikan adalah jembatan emas menuju masa depan. Kepulauan Riau sebagai bagian dari Indonesia yang kaya akan budaya dan potensi, memiliki peran penting untuk bersaing di tingkat nasional bahkan global. Namun bagaimana kita mempersiapkan generasi penerus agar siap menghadapi tantangan di era modern? Apa langkah-langkah strategis yang harus kita ambil untuk memastikan pendidikan di Kepri dapat bersaing di kancah nasional? Untuk itu hari ini kita akan mendiskusikan semua itu bersama para narasumber yang ahli di bidangnya, inspiratif dan penuh wawasan. Telah hadir di studio Batam TV bersama saya, PLT Kepala MAN 2 Kota Batam, Ibu Ernawati MPD. Selamat siang Ibu Ernawati. Selamat siang. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan di sebelah Ibu Ernawati ada Wakahumas, yaitu Ibu Endrawati SAG. Selamat siang Ibu. Siang Ibu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat semua, terang-terang semua, cerah ya Bu ya, pinky-pinky. Dan satu lagi ada Waka Kurikulum dari MAN 2 Kota Batam, yaitu Ibu Raja Putri Intan Juwita SPD. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Saya manggilnya Ibu Intan ya? Putri. Bu Putri, oke siap. Gimana kabarnya Bu Putri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai MAN 2 Batam ini, saya mungkin ke Ibu Ernawati dulu nih Bu. Baik. Bu Ernawati, udah berapa lama sih Bu jadi guru Bu? Kalau saya jadi guru sudah 20 tahun. Sudah 20 tahun. Jika dapat penghargaan sudah perak. Sudah perak ya Bu ya? Oke. Oke. Nah sebelum di Kota Batam sendiri udah kemana aja tuh Bu? Saya dulu lulus PNS itu di Kota Jambi. Setelah suami saya pindah dari Jambi ke Kota Batam, saya ikut pindah. Dan ternyata saya dapat mengajar di MAN 1 Batam. Setelah itu suami saya pindah lagi ke Jakarta dan saya ambil S2 di Jakarta. Sebetulnya saya tidak ingin kuliah S2 itu, tapi karena ikut suami dan harus pindah, dan saya kuliah S2-nya ternyata tamat juga. Dan saya balik lagi ke Batam, sehingga di Batam saya jadi Wakahumas di MAUSB filial MAN Batam namanya dulu. Nah, setelah jadi Wakahumas MAUSB filial MAN Batam, kami itu dikasih anugerah yang terindah menjadi MAN 2 Kota Batam tahun 2024 ini, sehingga saya diangkat jadi PLT di MAN 2 Batam ini. Baik, panjang sekali perjalanannya Ibu ya, 20 tahun menjadi guru dan pada akhirnya menjadi kepala dari MAN 2 Kota Batam. Sangat-sangat. Oke. Nah, mungkin saya ke Ibu N. Ibu N gimana nih Bu? Selama perjalanan karir Ibu udah berapa lama juga jadi guru Bu? Silakan. Alhamdulillah, terima kasih Mbak. Saya menjadi guru juga tidak lama juga. Dari tahun 2001 saya sudah merantau ke Batam. Itu saya juga dulunya saya sebelum di MAN 2 ini saya mengajar di swasta, kemudian pindah ke pulau, pernah juga mengalami masa sulit di pulau, kemudian pindah lagi ke MIN 2 di Sagulung, kemudian baru pindah tahun 2013 pindah ke MAN Batam, MAN 2 Kota Batam. Oke, sama ya Bu, kurang lebih perjalanan karirnya dengan ya, Ibu lebih kurang. Erna ya. Tapi Ibu Kepala lebih beruntung daripada saya. Oke. Nah, kalau Ibu Putri Bu, gimana Bu? Silahkan Bu. Baik, terima kasih Mbak. Kalau saya mengajar baru 7 tahun, jadi masih tergolong baru sebenarnya Bu. Sebelumnya saya mengajar di sekolah swasta selama 2 tahun. Dari 2017 sampai 2019. Setelah itu dari 2019 alhamdulillah dapat penempatan di MAUSB sampai sekarang, terhitung mulai 2019 sampai sekarang berarti sudah sekitar 5 tahun Bu. Udah pada sepuh-sepuh nih ibu guru yang bertiga nih. Saya sebelumnya juga pernah jadi guru Bu, cuman sebentar aja. Oke, mungkin saya ke Ibu Kepala Sekolah dulu nih Bu. Baik.
Boleh dijelaskan nggak Bu visi dan misi dari MAN 2 Kota Batam ini sekarang Bu? Silakan Bu. Baik, kami MAN 2 Kota Batam itu adalah mempunyai visi dan misi, dan kami singkat seperti apa? Kami singkat dengan singkatan BAREL. BAREL itu B4 rel. Berarti B4-nya itu adalah berkualitas, berkarakter, berbudaya lingkungan, berdaya saing global, dan religius. Di sini kami lakukan semua personil sekolah di MAN 2 itu adalah bagaimana MAN 2 ini maju ke tingkat nasional dengan visi dan misi BAREL ini goalnya ke depan. Oke. Nah, tadi Ibu sempat menyebutkan bahwa ada salah satu visi yaitu berdaya saing, ya Bu. Nah, dari MAN 2 sendiri, Ibu sebagai kepala sekolah, strategi seperti apa Bu yang Ibu terapkan selama ini untuk menjadikan sekolah ini mampu untuk berdaya saing di kancah nasional? Silahkan Bu. Yang pertama sekali kami lakukan itu adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini punya kemandirian sendiri untuk peminatan anak-anak. Mereka secara mandiri memilih profesi yang mereka inginkan. Strategi kedua, kami meningkatkan madrasah digital. Kami akan mencoba bekerja sama dengan beberapa vendor, baik itu seperti Acer. Jadi di sini kami mencoba satu kelas saja nanti ada kelas virtual, jadi kelas digital gitu, yang berbasis pembelajaran digital. Setelah itu kami akan meningkatkan prasarana dan prasarana tentang masalah digital ini, dan kami akan menguatkan strateginya lagi, akan menguatkan kepada pembimbing-pembimbing eskul dan pembimbing-pembimbing kompetisi di tingkat nasional, baik seperti olimpiade, futsal, akademik ya, yang bagian akademik maupun bagian non akademik. Kami insya Allah ada 33 eskul yang kami kemas di sini, dan kami coba menggolkan ke bagian nasional seperti itu kan. Baik, terima kasih Bu. Mungkin saya ke Ibu Putri sebagai Wakakurikulum. Tadi sempat disebutkan oleh Bu Erna ada madrasah digital seperti itu Bu. Bagaimana sejauh ini Bu kurikulum merdeka di MAN 2 Kota Batam membangun atau membentuk madrasah digital itu terwujud Bu? Silakan Bu. Baik, terima kasih Mbak. Jadi di bidang kurikulum kami meningkatkan pembelajaran berbasis secara digital, itu di mana pembelajaran sudah berbasis digital menggunakan aplikasi-aplikasi atau platform-platform di media pembelajaran, media interaktif. Kemudian nanti insya Allah akan kita kerjasama dengan Acer, di mana nanti akan ada kelas digital. Jadi anak-anak di situ akan ada akun masing-masing, sehingga anak-anak itu tidak perlu lagi membawa buku. Kemudian setiap pembelajaran akan dilihat langsung nanti oleh orang tua melalui akun untuk orang tua juga, dan hasil nilai kehadiran anak juga nanti akan bisa dilihat oleh orang tua, baik kepala sekolah, baik guru, dan mungkin dari bidang pendidikan baik di Kemenak maupun di Kanwil ya Bu. Iya. Baik, nah tadi Ibu menyebut bahwa anak-anak nggak perlu bawa buku lagi nih Bu. Jadi apakah anak-anak hanya ke sekolah membawa handphone lalu belajar atau gimana tuh Bu sistemnya Bu? Silakan Bu. Buku di sini maksudnya buku paket Bu, karena kalau buku paket itu kan anak-anak mungkin dalam satu hari itu ada 4 atau 5 pelajaran. Kalau membawa buku paket itu mungkin akan berat ya Bu. Jadi di sini nanti kemudahannya siswa tidak perlu membawa buku banyak, jadi hanya bisa menggunakan akun itu. Jadi kemudahannya di situ, anak-anak tidak perlu membawa buku dengan berat jadinya Bu. Oke, terima kasih Bu. Akunnya itu seperti pembelajaran ada di dalamnya, semua mapel ada. Ada beberapa mapel, misalnya kalau dia mapel peminatannya sains, ada 6 mapel di sana, dan ada mapel
agama. Nah, dari sana kita lihat nanti gimana mereka masuk ke dalam sana, dan ada bukunya secara virtual. Jadi anak tinggal klik gitu di buku itu, dan labor pun juga virtual ya Bu Putri ya. Nah, labor pun kami virtual gitu. Jadi sehingga anak-anak itu gimana menghayalkan labornya dulu, nanti baru kami bawa ke labor benaran. Seperti itu. Sudah canggih ya Bu ya di zaman sekarang ini ya. Iya memang. Oke, mungkin saya ke Ibu Wakahumas, Iya. Bu N. Terima kasih. Kan tadi kita sudah berbicara nih Bu mengenai platform digital mungkin. Lalu saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana bagian humas sendiri mensosialisasikan hal tersebut, Bu? Silakan, Bu. Terima kasih Kak. Kami sebagai humas di sini kami mensosialisasikan program sekolah itu melalui website, kemudian melalui IG, kemudian melalui sosmed yang lain seperti apa namanya itu Facebook gitu kan. Semua yang berkaitan dengan sosmed yang ada yang anak muda pakai sekarang. Bisa juga dengan apa namanya Telegram gitu. Pokoknya semuanya akan kami publikasikan, baik nanti kami infokan lagi ke Kemenak melalui akun Kanwil gitu. Itu yang kami lakukan sekarang ini. Sejauh ini berarti Mandua menggunakan semua platform media sosial untuk mensosialisasikan apa saja yang terjadi di Mandua Kota Batam ini ya Bu ya. Oke. Nah, mungkin saya ke Bu Ernawati lagi nih Bu. Sejauh ini bagaimana peran guru dan tenaga pendidik Bu dalam mewujudkan hal-hal tersebut yang sudah disebutkan tadi Bu? Silakan Bu. Peran guru yang pertama adalah pembimbingan. Pembimbingan terhadap pembelajaran, baik itu digital maupun pembelajaran secara konvensional. Ini Bapak Ibu guru itu berinovasi dan berkolaborasi ke beberapa kampus dalam hal meningkatkan kualitas siswa pembelajaran ini. Oke, nah inovasi apa yang sejauh ini sudah diterapkan di sekolah Bu untuk mendukung pembelajaran abad ke-21 ini Bu? Inovasinya ya kita mungkin ke digital itu ya, ke madrasah digital, inovasi pertama. Yang kedua kami inovasinya itu meningkatkan kompetisi-kompetisi. KTI baik juga. Itu di bagian bidang KTI, dan kami punya pelatihan-pelatihan, kami mengundang narasumber-narasumber dari berbagai pihak, sehingga kawan-kawan semuanya, guru dan siswa semuanya kami latih untuk meningkatkan kompetisi-kompetisi di bidang baik itu akademik maupun bidang non akademik. Oke, nah mungkin saya ke Ibu Putri lagi nih Bu. Sejauh ini kompetisi seperti apa yang sudah dilaksanakan dari Mandua Kota Batam Bu? Silakan Bu. Kompetisi. Kompetisi. Ya. Kalau kompetisi itu kita ada di bidang akademik maupun bidang non akademik. Kalau di bidang akademik itu kita ada olimpiade, kemudian ada di bidang keagamaannya itu di tahfiz, syarihul Quran, fahmil Quran. Sedangkan di bidang non akademik itu ada di olahraga, futsal, paskibra, kemudian ada voli. Nah, di situ nanti anak-anak akan dibimbing oleh pembina masing-masing ke ekskul. Nah, nanti akan diikut sertakan dalam kegiatan lomba baik di tingkat kota, provinsi maupun tingkat nasional. Oke, nah sejauh ini apakah murid-murid atau siswa-siswi dari Mandua itu sudah ada yang mengikuti kegiatan lomba di tingkat nasional Bu? Sudah ada Bu. Gimana sejauh ini progresnya Bu? Di bidang syarhil pernah ya Bu, kita di bidang syarhil itu pernah sampai tingkat nasional, dan alhamdulillah sampai sekarang masih berlanjut untuk tahap pembimbingan di bidang syarhil Quran maupun di bidang-bidang yang lain masih tetap lanjut. Baik, mungkin saya ke Bu En lagi nih Bu. Ibu bagian humas nih, sejauh ini kan kita melihat dan mendengar saya barusan bahwa citra dari Mandua Kota Batam ini sudah bagus. Nah, mungkin dari humas sendiri Bu, bagaimana membangun citra yang lebih baik lagi di sosial media mungkin untuk membangun citra yang lebih positif dan bisa menarik minat dari siswa-siswi, calon siswa-siswi Bu. Silakan Bu. Terima kasih Kak. Kami misalnya nanti ada prestasi yang membanggakan bagi sekolah kami, itu nanti kami sebagai humas itu akan kami
kami bikin flyer, kemudian kami bikin web, kemudian kami bikin berita yang itu ke Kemenak. Kami juga bekerja sama dengan Kemenak, Humas Kemenak dan Kanwil. Jadi semua apapun yang dilakukan di sekolah itu semuanya kami itu kan publish di media sosial, BIG, WA, apa namanya itu, FB, pokoknya yang lagi itu sekarang lah, Kak. Oke, nah sejauh itu tantangan terbesar yang Ibu hadapi untuk mempromosikan sekolah seperti apa, Bu? Ada nggak, Bu? Ada. Tantangan kami terbesar itu adalah di sekolah kami itu kurangnya fasilitas, terutama misalnya ingin prestasi apa. Sekarang aja podcast saja kami nggak punya ruangan, jadi kami itu sekarang kekurangannya di fasilitas. Ruangan kami pesertanya banyak, tapi fasilitas tidak memadai di sekolah kami. Mungkin itu nanti yang kami programkan itu ya fasilitas. Oke, nah lalu strategi apa, Bu, yang digunakan untuk bisa menarik mungkin dari pemerintah atau orang tua, Bu, untuk bisa membantu Mandua Kota Batam untuk bisa memperbaiki fasilitas atau meningkatkan fasilitasnya lagi, Bu? Kami mengundang para orang tua, mengadakan sosialisasi apa kekurangan kami yang ada di sekolah. Jadi kami sampaikan nanti sama wali murid, kerjasama kepala sekolah, wali murid dengan pemerintah yang ada di Kota Batam agar terlaksananya program yang kami lakukan di sekolah. Jadi kami mengadakan sosialisasi, kemudian nanti kalau ada itu bisa kami langsung datang ke sekolah masing-masing itu, misalnya untuk pendidikan anak ya. Nah, jadi kami kerjasama dengan instansi pemerintah yang ada di Kota Batam. Baik, boleh ditambahkan? Boleh, silakan. Ya. Kalau ditambahkan di sini kami meningkatkan prasarana dan sarana di sekolah. Di sini di madrasah kami sarana dan prasarana itu dibilang Wakahumas itu masih minim. Nah, ini kami minta biasanya ke komite, kerjasama dengan komite sekolah madrasah, bahwa kami minta didukung untuk melakukan madrasah digital ini, seperti itu salah satunya. Dan orang tua tentu dengan komite bersinergi dalam hal ini, mendukung kami program-program yang ada di Mandua. Oke. Perlu kolaborasi yang tinggi ya, Bu, antara pemerintah, orang tua, dan juga sekolah sendiri untuk meningkatkan sarana dan prasarana dari sekolah. Iya, betul sekali. Masyarakat sekitarnya. Nah, saya mungkin ke Bu Putri lagi nih, Bu. Sejauh ini kita kan dengar mengenai kurikulum Merdeka. Sejauh ini untuk di Mandua sendiri penerapan kurikulum Merdeka itu seperti apa, Bu? Baik, terima kasih Mbak. Untuk kurikulum Merdeka itu kita sudah tahun ketiga, jadi untuk seluruh angkatan sudah menerapkan kurikulum Merdeka dari kelas 10 sampai kelas 12, di mana di kurikulum Merdeka ini tidak ada lagi peminatan atau jurusan di kelas 10, melainkan pada saat kelas 10 mereka akan mengikuti tes diagnostik, kemudian tes multiple intelijensi, di mana nanti akan menjadi acuan untuk mereka menentukan peminatan mereka atau mapel pilihan mereka itu di kelas 11 nanti akan seperti apa. Nah, untuk yang di kelas 11 dan kelas 12, kalau di kurikulum Merdeka itu ada fase E, sedangkan di kelas 10 fase F, maaf. Kalau di kelas 10 itu fase E. Nah, di kelas 11 dan kelas 12, siswa-siswi akan memilih mapel pilihan mereka sesuai keinginan atau sesuai dengan bakat minat mereka masing-masing. Dan pilihan itu acuannya dari tes yang tadi, kemudian dari nilai raport, dari rekomendasi guru, serta dari keinginan anak-anak itu sendiri. Baik. Nah, untuk pemilihan jurusan mungkin Ibu, seperti pemilihan jurusan mapel yang Ibu katakan tadi itu, mungkin ada beberapa siswa yang kebingungan Ibu. Apakah dari sekolah sendiri memberikan solusi atau gimana tuh, Bu? Silakan, Bu. Baik, untuk siswa-siswi mungkin ada yang kebingungan atau mungkin ada yang masih belum tahu mereka bakat minatnya apa, keinginannya seperti apa. Itu kami bekerja sama juga dengan BK, bimbingan konseling, dengan tim BK. Itu tim BK akan menjelaskan, akan memberikan informasi-informasi terkait peminatan atau jurusan-jurusan yang sesuai dengan
keinginan anak-anak. Jadi tim BK akan men-share informasi-informasi tentang jurusan, tentang keperguruan tinggi, itu misalkan mau ke kedokteran itu jurusan apa yang akan diambil di saat naik ke kelas 11 nanti. Contohnya di biologi dan kimia itu dari awal memang sudah dijelaskan, sehingga anak-anak yang kebingungan mungkin akan mendapatkan informasi. Kemudian anak-anak yang kesulitan mendapatkan mapel pilihan apa yang mereka inginkan itu bisa berkonsultasi atau konseling dengan tim BK seperti itu. Oke, diberikan wadah ya Bu Iya, untuk benar. siswa-siswi kita kemana akan bertanya. Iya, Oke, nah mungkin kita akan lanjutkan di segmen berikutnya Bu. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara, tetap bersama kami dalam program Kepri Cerdas. Hai adik-adik, saatnya seru-seruan di Anak Batam Ceria. Acara seru khusus untuk anak-anak Batam, game seru dan edukatif, kegiatan kreatif dan seni, cerita-cerita inspiratif untuk tumbuh bersama. Tayang setiap minggu, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Anak Batam Ceria hanya di Batam Televisi, Inspirasi Kepri. Ceria bersama, inspirasi selalu. Auto Insight, program otomotif paling lengkap dan seru. Dari mesin canggih hingga modifikasi kreatif, kami hadirkan segalanya untuk para pecinta otomotif. Info terkini, inspirasi tak terbatas, semua ada di Auto Insight. Jangan sampai ketinggalan, Auto Insight, otomotif lebih dari sekadar kendaraan. Tonton Auto Insight setiap Kamis pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi. Batam Property, program spesial yang mengupas tuntas pilihan properti terbaik di Kota Batam. Hunian strategis, investasi menguntungkan, semua jawabannya ada di sini. Jelajahi peluang properti terbaik di Batam dan wujudkan impian Anda bersama kami. Jangan lewatkan Batam Property, temukan masa depan Anda di sini. Tonton Batam Property setiap Rabu pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV. Saksikan program inspiratif untuk perempuan Kepri hanya di Batam Televisi, Inspirasi Kepri. Acara yang membahas topik-topik menarik seputar peran perempuan dalam keluarga, karir, dan masyarakat. Jangan lewatkan momen inspirasi dan informasi yang penuh makna. Tonton Perempuan Kepri hadir setiap hari Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi, Inspirasi Kepri. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kepri Cerdas, dan saya akan lanjutkan perbincangan bersama ibu-ibu yang cantik dari Mandua Kota Batam. Mungkin saya masih ke Ibu Putri nih. Bu Putri, sejauh ini tantangan utama dalam menerapkan kurikulum merdeka di sekolah itu seperti apa, Bu? Silakan, Bu. Tantangan utama untuk menerapkan kurikulum merdeka itu di mana di masa sekarang itu perkembangan teknologi makin canggih. Jadi salah satu tantangannya juga mungkin kurangnya motivasi anak untuk belajar. Nah, ini menjadi tantangan terbesar kami juga. Gimana caranya untuk meningkatkan motivasi anak-anak ini agar mereka mau belajar tanpa adanya paksaan dari orang tua atau guru. Kemudian yang kedua yaitu tantangannya juga mungkin di bidang sarana seperti yang disampaikan Bu Ernawati, di mana kalau sarananya mungkin masih minim, ini akan menghambat atau mengurangi maksimalnya pembelajaran yang seharusnya maksimal dalam mengajar menggunakan TV, tapi karena masih minim, masih ada beberapa saja, jadi itu mungkin menjadi tantangan kami. Nah, upayanya untuk kurangnya motivasi ini adalah tugas utama dari guru maupun orang tua, di mana
kita sebagai guru dan orang tua harus mengingatkan kembali, memberikan pembinaan kepada anak-anak, memberikan motivasi. Jika anak-anak ingin menjadi pengusaha tanpa adanya usaha itu tidak akan mungkin. Betul. Nah, mungkin saya ke Bu Ernawati nih Bu. Tadi Bu Putri menyebutkan bahwa anak-anak ini sejauh ini kurang motivasi untuk belajar. Nah, mungkin dari sekolah sendiri bagaimana tuh Bu cara meningkatkan motivasi belajar untuk anak-anak Bu biar mereka semangat lagi Bu? Silakan Bu. Kalau kurang motivasi belajar, tentu kami akan meningkatkan kualitas gurunya. Nah, kualitas guru ini kami akan mengadakan pelatihan-pelatihan dengan guru, dengan narasumber. Pelatihan itu baik di bidang, nanti kami sudah coba ya programnya Bu Putri ya, tentang KTI dan digital. Jadi guru-guru itu harus melek digital, dia melek IT. Jadi pembelajaran digital ini harus guru-guru mencoba berinovasi, berkolaborasi dalam meningkatkan motivasi siswa di madrasah. Oke. Nah, menurut Ibu sejauh ini bagaimana kondisi para guru mengenai digital itu Bu? Apakah sudah melek atau masih ada yang kudet nih Bu, ketinggalan Bu? Silakan Bu. Kalau yang ketinggalan tentu ada di zaman-zaman kami yang all ini ya, seperti Bu Wakahumas saya itu all ya kami, tapi kami tetap mencoba belajar gitu ya, selalu belajar yang bagi muda-muda. Contoh Waka kurikulum kami itu masih muda. Nah, banyak guru-guru kami 80% itu muda. Jadi mereka memang enaknya itu ke bagian IT. Jadi kami tidak susah membawa mereka, melatih mereka ke bagian IT ini. Jadi yang tua-tua, yang all ini, jadi kami insya Allah belajar. Ya Bu Wakahumas, insya Allah ya kita belajar. Nggak terlalu kudet kali meningkatkan kualitas belajar di madrasah. Oke, siap. Mungkin ke Ibu Wakahumas nih Bu. Tadi ada kendala sedikit mengenai masalah melek digital. Nah, Ibu pribadi sendiri gimana Bu sejauh ini belajar mengenai digital nih Bu? Untuk saya, kalau saya pribadi insya Allah pernah saya di titik yang memang tidak paham digital di waktu itu di tahun 2010. Saya memang nggak pandai digital, maksudnya itu. Kemudian saya beli laptop, kemudian saya ikut les komputer. Alhamdulillah sampai sekarang kalau masalah aplikasi, kalau diberitahu oleh yang ahli IT, insya Allah bisa saya jalankan, insya Allah. Tidak terlalu kudet kali lah gitu. Dimana ada kemauan di situ ada jalannya. Ya. Walaupun sudah tua, insya Allah dimana ada kemauan di situ ada jalan. Iya, siap. Nah, sejauh ini bagaimana Bu Humas sendiri memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan yang ada di Mandua Bu? Kalau kami juga bekerja sama dengan tempat khusus seperti Genza, kemudian kami juga bekerjasama dengan GO dan juga pelatihan yang lain. Ya, Batam TV, ya, Batam TV. Mungkin ada lagi yang lain. Kalau memang ada proposal yang masuk, insya Allah kami akan kami tindak lanjuti. Oke, nah sejauh ini antusiasme dari siswa-siswi dari Mandua untuk kolaborasi dari beberapa instansi tersebut gimana Bu? Alhamdulillah untuk saat ini mereka sangat antusias sekali, apalagi untuk kemajuan Mandua Batam. Apalagi sekarang kan kemarin kita baru MA USB, sekarang udah menuju ke Mandua Batam. Insya Allah siswa-siswanya sudah sangat antusias sekali untuk bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Batam. Baik, mungkin saya ke Ibu Putri lagi. Bu Putri, sejauh ini inovasi apa yang sudah dilakukan oleh sekolah dalam mengembangkan kurikulum agar sesuai dengan tren global saat ini Bu? Silakan Bu. Baik, inovasinya adalah guru-guru mengajarnya berbasis digital, menggunakan platform LMS yang seperti disampaikan Bu Kepala tadi, kemudian menggunakan media interaktif sehingga pembelajaran tidak hanya terfokus kepada guru, tidak berbasis teacher center lagi, tetapi sekarang berbasis student center, dan itu juga menjadi salah satu salah satu inovasi dari guru-guru seperti itu sih.
Oke, tadi sempat disebutkan ada istilah LMS tuh Bu. Apa sih itu Bu LMS? Kalau saya yang tahunya LKS Bu. Silakan Bu. LMS seperti tadi yang disampaikan Bu Kepala itu yang kita berbasis digital, Learning Management System. Iya. Learning Management System. Jadi anak-anak yang akan pembelajarannya itu berbasis digital dan tidak hanya terfokus pada buku pelajaran di kelas, buku cetak. Oke, jadi ilmu bisa didapat di mana saja ya Bu, betul kan Bu? Benar banget gitu. Oke, mungkin ke Ibu Kepala lagi nih Bu. Sejauh ini bagaimana dari Ibu Kepala sekolah sendiri untuk meningkatkan kualitas para guru Bu, selain dari pelatihan-pelatihan dan program-program tadi Bu? Silakan Bu. Selain itu, kami memang penguatan dari ekskulnya. Ya, jadi Bapak Ibu guru itu kami kasih reward. Siapa yang menang anaknya di dalam ekskul tersebut, lomba-lomba tersebut ada rewardnya. Kalau tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kota, kami kasih reward. Sehingga apa? Sehingga guru ada challenge untuk tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya berpacu dalam hal mencapai lomba-lomba ini. Kenapa kami cari lomba-lomba seperti itu? Karena goal terdepannya nanti kami mau anak-anak ini lulus ke perguruan tinggi favorit sesuai dengan passion mereka masing-masing, seperti itu. Oke, sejauh ini lomba apa aja sih Bu yang udah diikutin siswa-siswi dari MAN 2 Batam ini Bu? Lomba yang pertama itu yang paling kami hit betul ya, futsal. Olahraga itu futsal itu kita sudah sampai tingkat nasional yang diadakan oleh Aksis. Jadi kompetisi di wilayah Kota Batam dulu, Kepri, setelah Kepri baru kami regionalnya ke Palembang. Jadi di Palembang kami dapat juara 2, tak jadi ke Jakartanya. Tapi kami sudah berbangga hati bahwa di sini mereka sudah dapat tingkat nasional, regional Sumatera. Jika kalau KSM kita sudah ada juga ya, KSM kita nomor 2 bagian ekonomi dan nomor 3 fisika dan kimia. Jadi sudah ini juga, dan silat juga sudah kami dapat tingkat nasional provinsi dan nasional. Kami silat yang diadakan di Kota Batam, tapi itu tingkat nasional. Terus apalagi tari ya. Kalau tari kami sudah mulai melebar, kami tari ini sudah dipakai sama instansi-instansi yang mau mengadakan kegiatan, kami sudah diundang. Jadi kami nanti disupport dari instansi itu, sehingga anak-anak kami dipakai untuk tari-tari itu. Keren sekali ya Bu. MAN 2 Kota Batam ini lebih mungkin sepertinya lebih fokus ke art seperti itu, kesenian. Iya. Nah, sejauh ini bagaimana dari sekolah sendiri untuk mensupport anak-anak tersebut Bu, untuk lebih semangat lagi dalam bidangnya masing-masing? Silakan Bu. Kami support di dalam ekskul, ya, dan sarana prasarananya kami adakan. Jadi kami coba dengan berkomunikasi dengan komite, berkolaborasi bahwa kami didukung kegiatan-kegiatan ini terhadap siswa-siswa kami yang berprestasi yang diambilnya bagian ekskul tersebut. Gitu. Oke, nah selain itu Bu, mungkin ada tantangan tersendiri nggak Bu atau permasalahan sendiri? Itu kan tadi kita bahas mengenai kesenian mungkin. Di bidang pengetahuan atau kognitif ada tantangan tersendiri nggak Bu untuk dari siswa-siswi MAN 2 Bu? Iya. Kami kan tadi udah dibilang ada olimpiade, seperti KSM itu berbentuk olimpiade. Tantangannya anak kami pertama kurang termotivasi, takut untuk melaju ke dunia. Nah, setelah kami adakan tes mereka, tes masing-masing kami pilih siapakah yang paling bagus dalam hal kompetensi olimpiade atau KSM dalam bidang akademik itu. Jadi bentuknya apa? Ada olimpiade fisika, kimia, biologi, matematika. Nah, di sini kami coba mereka memberikan pelatihan dan gurunya kami latih juga. Jadi sehingga apa? Sehingga mereka kami push ya beberapa bulan untuk latihan terus. Insya Allah mereka bisa.
seperti itu. Oke, nah untuk pelatihan ke gurunya sendiri nih Bu, apakah dilakukan secara berkala atau menunggu momen dulu nih Bu? Kalau pelatihan gurunya kami lihat dari sarana keuangan. Nah, kami sudah punya program ya Bu Putri ya, punya program ya Bu Mas. Programnya bagaimana? Programnya kami pas. Kalau dana kami ini, kami buat pelatihan ini. Kalau dananya ini, kami buat kegiatan ini. Jadi sudah program dari awal tahun untuk pelatihan-pelatihan itu, gitu, terhadap apa eskul atau kegiatan olimpiade yang akan dilaksanakan. Baik, terima kasih Bu. Nah, mungkin saya ke Ibu Wakahumas lagi nih Bu. Sejauh ini apa ya tantangan lagi mungkin Ibu untuk mempromosikan sekolah Bu? Silakan Bu. Tantangan? Ya itu tantangan kami itu untuk mempromosikan sekolah itu kami sebenarnya nggak bisa juga mau memberikan yang mulu-mulu ke masyarakat ya, karena kami fasilitas kami itu masih kurang gitu loh. Contohnya misalnya kami ingin menghitungkan misalnya bidang IPA, labor kami aja nggak memadai. Jadi tantangan kami di situ. Misalnya kami mau program agama, kami aja belum punya labor agama gitu kan. Mungkin apalagi misalnya kimia, kami juga belum punya labor kimia. Jadi kami nanti setelah mendua ini kan nanti kami nanti kan akan mendapatkan fasilitas yang insya Allah, kalau dalam kata orang tuh kalau fasilitasnya sudah oke, insya Allah apa yang kita cita-citakan itu insya Allah tercapai. Jadi kami sekarang ini promosinya nggak terlalu muluk-muluk gitu, tapi kami berharap untuk kedepannya mudah-mudahan dengan menjadinya mendua ini apa yang kita harapkan insya Allah tercapai dan terkabul lah gitu. Oke, nah selain itu Bu, tadi kan kita sudah mengulik sedikit tentang prestasi dari siswa-siswi Mandua serta prestasi dari guru-gurunya juga. Nah, bagaimana dari bidang humas sendiri tuh Bu untuk mempublikasi prestasi yang sudah didapatkan dari siswa-siswi dan guru-guru Bu? Silakan. Ya, prestasi-prestasi yang sudah kan dari awal sudah saya katakan tadi, apapun kegiatan di sekolah itu kami sebagai humas di sini harus update terus. Apapun yang dilakukan sekolah kami tetap update. Pokoknya bikin flyer gitu kan, memberi info kepada kami kan itunya kan di bawah naungan Kemenak kan. Jadi kami itu memberikan info itu ke Kemenak, ke Kanwil melalui gitu kan, melalui situs web Kemenak, web Kanwil gitu kan. Juga kalau misalnya ada instansi yang di luar kami juga kalau mau meminta informasi dari kami, insya Allah kami siap untuk memberikan gitu, mempublishkan ke itu. Nah, sejauh ini Mandua dan Batam TV sendiri sudah melakukan kerjasama seperti itu. Lalu seberapa sering humas dari Mandua Kota Batam dengan media lokal atau internasional untuk mempublikasikan kegiatan sekolah Bu? Mungkin ada media lain selain kami mungkin Bu? Silakan. Ada. Selain Batam TV kami juga bekerjasama dengan Haluan Kepri. Insya Allah Haluan Kepri setiap ada kegiatan juga meliput apa yang kami lakukan di sekolah. Kemarin aja kami ada kegiatan cuma kelas meeting aja kami diliput sama Haluan Kepri. Alhamdulillah kami dengan media lain itu kami sudah banyak bekerjasama. Baik, terima kasih Bu. Mungkin saya ke Bu Putri lagi nih Bu. Bu Putri, sejauh ini inovasi yang telah dilakukan sekolah untuk mengembangkan kurikulum Merdeka itu seperti apa Bu? Silakan Bu. Mengembangkan kurikulum Merdeka seperti yang saya sampaikan tadi, menggunakan platform-platform digital, kemudian pembelajarannya juga berbasis digital. Anak-anak menggunakan handphone dalam pembelajaran, bisa menggunakan handphone jika dibutuhkan. Kemudian pada saat ujian juga kita menggunakan yang namanya CBT, jadi tidak menggunakan kertas lagi anak-anak ujian, menggunakan aplikasi CBT, bisa menggunakan handphone atau iPhone seperti itu. Oke, nah mungkin agak rawan sedikit ya Bu kita kalau ujian tidak dengan kertas, ada kemungkinan anak-anak ini untuk menyontek atau melihat dari
sumber yang lain seperti Google. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya, Bu? Cara mengatasinya adalah kami menggunakan media yang lain yang namanya Examro, di mana jika kita ujian menggunakan CBT yang ada di dalam Examro itu, jadi anak-anak itu tidak bisa keluar melalui aplikasi Examro. Jadi tidak bisa keluar masuk, mungkin mau buka Google atau mau searching, jadi itu tidak bisa, Bu. Itu terkunci. Jika ingin keluar harus menggunakan password, dan dari pengawas atau panitia itu harus meriset ulang. Jadi panitia akan tahu kenapa anak ini keluar, apakah mungkin ada kendala pada saat menggunakan aplikasi atau ada indikasi mereka akan melakukan kecurangan. Jadi itu diatasi melalui yang namanya Examro. Oke, nah untuk sistem penilaiannya sendiri itu gimana, Bu? Apakah dari aplikasi tersebut atau guru tetap menilai secara manual? Silakan, Bu. Untuk ujian di semester yang namanya ujian sumatif itu kita menggunakan CBT tadi, nanti sudah ada hasilnya, tetapi penilaian tidak hanya terpacu pada penilaian sumatif, melainkan ada penilaian formatif, kemudian dinilai juga diskusi kelompok, mungkin portofolio, presentasi, itu juga menjadi aspek penilaian bagi guru-guru dan kurikulum. Oke, nah mungkin saya ingin bertanya nih, Bu, Ibu sebagai wakil kurikulum, apakah menurut Ibu efektif nggak, Bu, menggunakan platform digital untuk pembelajaran anak-anak? Mungkin saya pernah mendengar bahwa jika anak-anak itu menulis, mereka lebih ingat, Bu, di dalam pikirannya dan lengket gitu, Bu, ilmunya tinggal di dalam kepala. Nah, bagaimana kalau dengan platform digital ini, Bu? Kan mereka nggak bawa buku tuh. Apakah memungkinkan untuk mendapatkan nilai yang memuaskan? Silakan, Bu. Kalau efektif atau tidak, kalau menurut saya itu masih efektif, karena mereka tidak bawa buku paket, tapi buku tulis, buku catatan mereka tetap bawa sebagai catatan kecil mereka untuk materi-materi yang mereka pelajari pada hari tersebut. Kemudian tadi apa? Efektif nggak, Bu, menggunakan platform digital? Itu efektif karena seperti yang tadi saya sampaikan, mereka mencatat di buku catatannya, kemudian menjadi motivasi mereka, menjadi semangat mereka sendiri, di mana menggunakan media digital itu menambah semangat mereka. Bisa menggunakan aplikasi, ada namanya Quizizz dan aplikasi-aplikasi lain untuk mereka gunakan pada saat pembelajaran maupun kuis di dalam kelas. Oke, nanti pada saat pembelajaran juga diselingi adanya motivasi dari guru, adanya ice breaking dan game, sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar, tidak hanya pembelajaran secara digital, secara manual konvensional. atau konvensional. Oke, mungkin kesan dari pembelajaran konvensional ini agak monoton ya, Bu. Jadi anak-anak juga bosan. Soalnya dari tahun ke tahun mungkin metode pembelajarannya seperti itu saja, hanya mencatat, mendengarkan guru. Namun sekarang di era digital ini siswa menggunakan handphone untuk bisa belajar dari mana saja dan bisa memotivasi diri mereka belajar melalui game seperti itu, betul ya, Bu? Iya, benar. Oke, mungkin kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut, Bu. Pemirsa, tetap bersama kami, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Kepri Cerdas. Hai adik-adik, saatnya seru-seruan di Anak Batam Ceria. Acara seru khusus untuk anak-anak Batam, game seru dan edukatif, kegiatan kreatif dan seni, cerita-cerita inspiratif untuk tumbuh bersama. Tayang setiap minggu, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Anak Batam Ceria hanya di Batam Televisi, Inspirasi Kepri. Ceria bersama, inspirasi selalu. Auto Insight, program otomotif paling lengkap dan seru. Dari mesin canggih hingga modifikasi kreatif, kami hadirkan segalanya untuk para pecinta otomotif. Info terkini, inspirasi tak terbatas, semua ada di Auto Insight. Jangan sampai ketinggalan. Auto Insight, otomotif lebih dari sekadar kendaraan. Tonton Auto Insight setiap Kamis pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kepri Cerdas. Nah, mungkin saya ke Ibu Kepsek lagi nih, Bu Ernawati. Sejauh ini Bu, apa upaya yang sudah dilakukan sekolah untuk membentuk siswa yang berkompeten dan berkarakter unggul? Mungkin sejauh ini kita lihat Bu, ada beberapa kondisi di mana siswa yang dilihat tidak sopan seperti Bu kepada gurunya. Ada beberapa kejadian pernah siswa waktu itu menendang gurunya, melawan gurunya. Itu bagaimana tuh Bu cara Ibu Kepala Sekolah sendiri untuk meningkatkan atau membentuk siswa yang kompeten dan unggul Bu, berkarakter? Baik, di sini kami melakukannya dengan wakil kesiswaan. Hari ini tidak hadir dengan kesiswaan. Bahwa program-program kesiswaan itu ada lumayan banyak. Salah satunya adalah tentang religius. Religius ini ada satu program namanya Bingkis. Bingkis itu adalah bimbingan kader imam sholat. Jadi anak-anak jika sudah jadi alumni MAN 2 Batam, mereka bisa menjadi imam di mana saja, di masjid mana saja. Jadi mereka sudah ada karakternya. Oh, MAN 2 ini anak MAN 2 ya? Iya, anak MAN 2 seperti itu. Jadi mereka sudah jadi imam, sudah kami bimbing dari sini. Itu adalah program dari kesiswaan. Setelah itu ada kami tentang berbudaya lingkungan. Itu kami lakukan adalah namanya Okpes ya, Bapak Ibu ya. Okpes, Oktober Festival. Oh iya. Nah, Oktober Festival ini kami lakukan berbagai macam lomba di situ, baik bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan makanan-makanan Melayu. Kami lomba-lombakan di sana. Jadi ada satu hari kami membawa anak-anak itu kreativitas mereka, inovasi mereka menghadapi hal-hal yang ada di madrasah, sehingga kami tampilkan semua. Satu hari itu kami tampilkan, mereka jadinya kami namakan Okpes. Baik. Nah, sejauh ini Bu, kolaborasi antara guru dengan siswa dengan orang tua untuk membentuk karakter anak itu seperti apa Bu? Guru, orang tua, kami saling sinergi. Ya, jika ada anak-anak masalah, kami panggil orang tua. Kenapa? Karena pendidikan di rumah juga harus mendukung kami. Jadi bukan pendidikan itu di madrasah saja, tapi pendidikan itu harus ada di orang tua. Jadi parenting orang tua sangat perlu sama kami dalam mendukung anak-anak ini berkarakter. Karakternya yang kami harapkan itu berakhlakul karimah. Itu yang kami tonjolkan betul di MAN 2 ini. Seperti itu. Oke, Bu, mungkin saya agak asing dengan karakter yang Ibu sebutkan tadi, kul karimah ya Bu. Ya. Boleh dijelaskan lagi Bu kepada pemirsa Batam TV dan kepada saya juga Bu. Silakan Bu. Berarti kalau berakhlakul karimah itu gimana Bu Putri? Berakhlak yang baik. Berakhlak yang baik, berakhlak mulia, bersopan santun, bermoral. Jadi itu kami kemas beretika gitu. Jadi mereka kalau ketemu dengan guru salaman dengan gurunya. Jadi salaman itu bukan seperti ini saja, ditempel sini gitu, tempel sini gitu kan. Nah, jadi kalau salaman itu yang bagus itu 3 ciuman ke gurunya, tangan gurunya. Sampai itu berakhlakul karimah. Oke, attitude nomor 1 ya Bu ya. Siap, memang seperti itu. Oke. Nah, sejauh ini Bu, apakah ada alumni yang berhasil memberikan kontribusi signifikan untuk MAN 2 Batam Bu? Dan bagaimana sekolah sendiri mensupport alumni tersebut? Silakan Bu. Kalau alumni kami memang kami undang gitu. Contoh ya dalam futsal, mereka selalu support. Jadi adik-adiknya jadi tim supporternya, jadi pelatihnya, walaupun mereka sudah dikerja seperti di PLN, di mana lagi kita di perguruan tinggi,
di Epson, tapi mereka tetap datang melatih adik-adiknya dan mensupport adik-adiknya untuk juara di tingkat nasional seperti itu. Oke, mungkin adakah event nasional yang akan dilanjutkan, yang akan dikerjakan Bu selanjutnya dari Mandua Batam Bu? Ada, kami akan mengadakan event nasional Mandafest namanya. Dari Mandafest ini kami kemas juga dalam nanti penegrian kami Mandua Batam. Mandafest ini ada beberapa perlombaan, baik itu olimpiade, olahraga, apalagi paskib. Jadi apalagi itu tentang hadroh ya, sarhil. Jadi kami adakan nanti pada tanggal 10 sampai 1 Februari kami undang para sekolah sekota Batam dan sekepri, silahkan mendaftar ke Mandua Batam. Oke, mungkin ke Bu Putri saya Bu. Siapa saja nih Bu yang akan diundang dalam event kali ini Bu? Untuk eventnya yang akan diundang itu baik sekolah-sekolah, baik SMP, SMA atau yang sederajat MTS atau MA yang sederajat baik di Kota Batam maupun di provinsi, dan ada tingkat nasional juga. Ada tingkat nasional juga yang akan mengikuti perlombaan. Yang tingkat nasional itu kita di Medan ya, Medan, Surabaya bakal datang nanti, Jakarta gitu ada gitu. Udah daftar ke kami. Nah, sejauh ini antusias yang dilihat dari para peserta, calon peserta gimana Bu? Alhamdulillah yang mendaftar sudah banyak, karena Mandafest ini bukan event kami yang pertama, tapi ini Mandafest yang keempat. Jadi sudah dikenal juga sama baik sekolah-sekolah maupun masyarakat yang ada di Batam, di Kepri, dan di tingkat nasional. Event tahunan berarti ya Bu? Sekali 2 tahun. Sekali 2 tahun. Kecuali kemarin pada saat COVID. Terkendala di COVID seperti itu. Oke, nah mungkin saya ke Ibu Kepsek lagi nih Bu. Harapan Ibu ke depan untuk para siswa-siswi di Mandua Kota Batam Bu, silakan Bu. Harapan saya terhadap anak-anak Mandua Batam yang soleh dan soleha ini adalah teruslah belajar dan berinovasi terhadap kegiatan-kegiatan kalian di madrasah, dan kalian harus melaju, bermutu, dan mendunia. Oke, terima kasih Bu. Mungkin ke Bu N. Bu N, harapan untuk siswa-siswi Bu dan calon siswa-siswi mungkin yang akan mendaftar di tahun ajaran berikutnya, silakan Bu. Harapan saya sebagai humas di sini, saya berharap anak-anak yang masuk ke Mandua itu jangan salah pilih. Jadi nanti mereka itu masuk ke Mandua itu bukan menyesal, malah mereka bangga menjadi siswa Mandua gitu kan, karena prestasi-prestasi yang telah ditorehkan oleh kakak-kakak mereka, mudah-mudahan nanti mereka bisa melanjutkan, misalnya yang kelas 10 bisa, yang dia sudah melihat kakak-kakaknya yang kelas 10 11 yang 11 12, mereka bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya yang dilakukan oleh sebelumnya gitu. Mudah-mudahan prestasi Mandua semakin jaya untuk tahun berikutnya, apalagi sekarang sudah menjadi Mandua Kota Batam. Amin. Amin. Nah, Bu Ernawati dan Bu En sudah menyampaikan harapannya. Bagaimana dengan Bu Putri? Silakan Bu Putri. Baik, terima kasih. Harapannya tentunya terkhusus di bidang kurikulum, kami berharap para siswa-siswi yang ada di Mandua pada saat ini bisa masuk ke perguruan tinggi negeri favorit mereka. Kemudian bisa masuk perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan diiringi dengan akhlak dan adab yang baik. Baik, ditambahkan. Boleh, silakan Bu. Oh iya, saya lupa. Mau ditambahkan terhadap anak-anak ibu yang soleh dan soleha, bermimpilah setinggi-tingginya, karena mimpi itu bakal akan jadi wujud passion mereka masing-masing gitu. Bermimpi setinggi-tingginya dan berdoa ya Bu, diiringi dengan doa ya, supaya terwujud apa yang dicita-citakan oleh mereka. Baik, terima kasih ibu-ibu yang cantik hari ini bisa sharing bersama, semoga bisa selalu menginspirasi dan memotivasi
para murid, tidak hanya para murid tapi juga guru-guru yang lain yang ada di Kepri bahkan di Indonesia. Sukses selalu ya Ibu-ibu. Amin. Nah, demikian pemirsa Batam TV Kepri Cerdas edisi hari ini. Saya Kristi Septi pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menyaksikan program kami selanjutnya dan sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.